Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maula amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari kedua dalam daurah Nahwu Sharaf aplikatif ya bersama metode Al-Yusri. Insya Allah kita akan melanjutkan pengajian kita sambil eh, mengaplikasikan kaidah nahwu untuk membaca dan menulis ya. Dalam buku ini, ini modul ini ya, insya ya. Di sini sudah kami tulis pola-pola ya, pola-pola kalimat yang sederhana. Ini pola-pola kalimat yang sering keluar dalam teks-teks kitab kuning ya, khususnya teks matan. Ini aplikasinya nanti bisa antum praktekkan atau bisa antum ajarkan. Terus juga ada lagu-lagunya ya, ada lagu-lagunya. Ini lagu-lagu untuk memudahkan kita menghafal kaidah-kaidah nahwu. Kita mulai saja dengan membaca al-basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari lagu aja ya teman-teman ya. Ini lagu ini membahas tentang ibarat al-kalam itu kemarin ya. Ibarat al-kalam. Al-kalam kemarin apa? Al-kalam huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan sampai babul i'rab dengan apa namanya? Lima bacaan ya. Oke. Kita nyanyikan dulu ini lagu untuk menguatkan hafalan bab pertama ya Al-Kalam ya. Lagunya rukunnya kalam semua ada empat berupa lafat dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi tiga. Satu kalimat isim artinya benda. Dua kalimat fi'il artinya kerja. Ketiga huruf tak punya tanda. Tanda isim al ada di awalnya, huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin dan juga bisa dijerkan Darussalam itu luar biasa. Tandanya fi'il itu empat banyaknya diawali oleh kotsin juga saufa diakhiri oleh tak taknis yang mati Darussalam selalu di hati. Itu lagunya teman-teman ya. Kemudian lagu huruf-huruf jer apa saja lagunya? Bikali rubba ila ala min fi'an wa tahata bikali rubba ila ala min fi'an wa tahata min fi'an wa tahata bikali rubba ila ala min fi'an wa tahata bika liruba ila ala min fi'an wa tahata min fi'an wa tahata bidengan seperti lini lek rubah betapa banyak ilah ke ala atas min dari di dalam min dari di dalam andari wadami tademi hatta sehingga andari wadami tademi hatta sehingga tademi hatta sehingga kemarin kita belajar babul i'rab ini juga ada lagunya ya. Ini perubahan akhir kalimat atau bunyi akhir kalimat yang konsepnya disebut dengan mu'rab dan mabni. Ya, mu'rab itu berubah, mabni itu tidak berubah. Lagunya mu'rab artinya berubah.
mabni tidak berubah. Domir mausul dan isyarah. Isim yang tak berubah. Jadi domir, isim mausul, isim isyarah itu adalah isim yang mabni. Yang mu'rab fi'il mudhari, yang mabni amr dan madhi. Ya, yang mu'rab dari fi'il itu hanya fi'il mudhari saja. Sementara amr dan madhi itu fi'il mabni. Semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari, yang kita pelajari. Gitu. Terus ada bawahnya alamat ya. Ini alamatnya i'rab. Alamatnya i'rab itu empat macam. Rofa dan nasab, jar juga jazam. Rofa dengan domah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, jazam dengan sukun. Yaitu hanya untuk ini aja ya, untuk menguatkan hafalan. Karena tidak semua hafalan dihafal, hafalannya bisa dinyanyikan. Baik, kita kembali lagi ke ngaji matan jurumiyah ya. Oke, matan al jurumiyah. Setelah jurumiyah ini, dengan mengkaji jurumiyah ini, insya Allah apa kaidah-kaidah yang antum pelajarin dalam nahwu itu bisa tertib, bisa mengetahui mana prioritas kaidah yang penting, mana yang agak penting, mana yang tidak penting. Gitu ya. Dan kaidah dalam jurumiyah ini semuanya penting, penting semuanya. Karena kaidah-kaidah dalam jurumiyah ini semuanya ada di kitab, pola-polanya ada di kitab. Tapi yang pengen lebih luas lagi ya baca Alfiyah. Ya, dari jurumiyah ke Alfiyah, jurumiyah bisa menjadi jembatan ke Alfiyah. Jadi bagi kita nggak perlu imriti. Kalau biasanya di pesantren salaf itu ada jurumiyah, ada imriti, ada Alfiyah ya. Alfiyah itu penjelasan dari imriti itu penjelasan dari jurumiyah dalam bentuk syair. Jadi kalau bagi kita, kita nggak perlu lagi belajar. Kalau sudah belajar nahwadeh, cukup jurumiyah saja langsung ke alfiyah. Ya. Kalau alfiyah itu lebih lebih luas ya, cakupannya lebih luas karena ada 1.000 bait. Ya, kemarin kita sudah mengkaji al-kalam, kemudian alamat isim, alamat fiil, kemudian huruf, kemudian babul irob. Yang tidak kalah penting adalah ini. Babul irob ya, ada 5 baca. Yang populer adalah semua judul, semua judul buku atau semua tulisan yang biasa tertempel sebagai informasi ya, seperti KMI, Kuliah itu dibaca rofa karena dia sebagai khobar mubtada'nya dibuang yaitu kalimat hada atau hadihi. Atau Darussalam, tiba-tiba Darussalam itu khobar mubtada'nya dibuang kalimat hada hadi. Yang populer itu ya. Yang lain-lainnya itu sebagai tambahan informasi saja bahwa i'rab itu luas atau bahasa Arab itu sangat luas. Yang penting jangan disukunkan ya. Oke, kita ambil yang populer saja babul i'rabi. Babul i'rab sebagai khobar mubtada'nya dibuang yaitu kalimat hada. Hada babul i'rabi ya. Kemudian al-i'rabu huwa taghyiru awakhiri al-kalimi ikhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Al-i'rabu al-i'rabu adapun i'rab huwa ya i'rab itu taghyiru perubahan awakhiri akhir-akhir al-kalimi kalimat-kalimat li ikhtilafi karena perbedaan al-awamili amil-amil. Amil-amil itu adalah amil itu adalah istilah bagi huruf yang bisa merubah i'rab kalimat yang terletak setelahnya. Sementara atil adalah huruf yang tidak memberikan perubahan bagi kalimat yang terletak setelahnya ya. Likhtilafi karena perbedaan ala awamili amil-amil ada khilati yang masuk
alaiha atas kalimat lafzan atau takdiran, baik perubahan itu secara lafzi atau secara lafzi itu terucap, tulisan dan ucapan tidak berbeda atau sama. Takdiran adalah tulisan dengan lisan berbeda atau muqaddar gitu ya, disembunyikan ya. Al-i'rab wa taghyir itu adalah jumlah ismiyah, mubtada'nya adalah al-i'rab, dia di awal kalimat, awal paragraf, marifatnya dengan alif lam. Jadi setiap kali mengirop untuk kita pribadi itu memang kita harus mengidentifikasi seperti itu. Karena untuk membiasakan bahwa mubtada itu tidak hanya di awal, tapi mubtada juga ada di beberapa jumlah yang ada dalam satu paragraf itu. Kadang ya tidak banyak dari kita yang menganggap bahwa mubtada itu hanya di awal kalimat saja. Padahal dalam satu paragraf itu juga ada jumlah ismi ya. Lah bagaimana cara mengidentifikasi keberadaan jumlah? Dengan menemukan waw isti'naf atau fa isti'naf atau titik gitu ya. Al-i'rab eh, hukum i'rabnya rofa, tanda rofanya dhamma ya. Jadi untuk i'rab itu ingat ada tiga status atau posisi. Hukum i'rab baru tanda ya, status atau posisi ya, status kalimat atau posisi kalimat. Kemudian yang kedua hukum i'rab baru tanda i'rab. Itu saja tiga hal itu. Huwa adalah domir munfasil atau domir fasil mabni alal fathi fi mahalli, dia menempati posisinya rofa sebagai mubtada kedua ya. I'rab itu ada tiga: i'rab lafzi, i'rab takdiri, sama i'rab mahalli ya gitu. I'rab mahalli itu khusus untuk kalimat mabni dan jumlah. Mana khobarnya? Taghyir awakhiri al-kalimi, perubahan akhir-akhir kalimat. Ini adalah susunan idhofah. Jadi yang pernah kami sampaikan, kenapa kok ada domir huwa? Karena sebagai pembatas antara mubtada dan khobar yang kedua-duanya kebetulan ma'rifat. Karena asalnya mubtada itu ma'rifat, asalnya khobar itu sebenarnya nakirah. Ikhtilafi karena perbedaan ala-wamili, ada khilaf yang masuk alaiha pada kalimat-kalimat baik itu secara lafzi atau takdir. Lah ini lafdzon wa takdiron, kenapa tiba-tiba apa tiba-tiba nasab? Maka di sini ada jawabannya ya, sudah ada. Lafdzon atau takdiron maf'ul bih mansub bi fi'lin mahdhuf takdiruhu a'ni lafdzon. Ya. Sementara takdiron adalah ma'tuf ataf kepada lafzi ya. Jadi kenapa kok lafdzon atau takdiron tiba-tiba nasab? Apa yang menjadikan dia nasab? Sementara nggak ada fi'ilnya. Ternyata fi'ilnya dibuang. Kalimat apa yang dibuang? Fi'il apa yang dibuang? Fi'il a'ni. A'ni itu artinya aksid, saya maksud. Ya, a'ni. Lafdhon au takdiron. Ini yang paling mudah. Yang ada yang agak sulit. Itu lafdhon au takdiron sebagai maf'ul mutlak. Mana fi'ilnya? Jadi kayak gini, taghyir awakhiri al-kalim, i'roban lafdhian wa i'roban takdirian, itu juga ada. Itu namanya maf'ul mutlak. Jadi semua apa ya, kalimat dalam bahasa Arab itu tidak bisa lolos dari i'rab. Tetapi i'rab itu hanya sarana untuk menjaga orisinal bahasa Arab. Dulu orang Arab yang nggak pakai i'rab karena mereka digerakkan oleh dzauk. Kemudian dzauk ini mulai pudar ya dengan apa tercampurnya bahasa Arab dengan bahasa Ajam. Kemudian selanjutnya ya, waksamuhu. Ini kan dalam susunan saya apa yang saya susun ya. Kalau dalam kitab kuningnya ya kan ini kan nyambung ya. Waksamuhu arbaatun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya, ada yang masuk. Oke, oke ya. Oh iya. Sudah ya. Sudah normal suaranya ya. Oke. Waksamu arbaatun.
Wa aqsamuhu arba'atun ini sudah jelas. Di mana ada wa di akhir kalimat, nah, dia menunjukkan bahwa wa itu adalah permulaan kalimat. Permulaan jumlah wa itu di sini titik. Maka kita tanyakan aksamu arbaatun itu apa? Aksamu arbaatun jumlah ismi atau fi'liyah? Ismiyah. Mubtada'nya mana? Aksamuhu. Khabarnya mana? Arbaatun. Aksamuhu di awal kalimat apa tidak? Di awal kalimat. Awal kalimatnya setelah huruf istinaf yaitu huruf waw. Aksamu ma'rifat dengan idhofah. Aksamu mudhof, hu adalah mudhof ilaih. Maka sah sebagai mubtada. Di mana awal kalimat dan ma'rifat itu ada, maka dia sah sebagai mubtada. Kalau tidak ada dua-duanya, maka dia menjadi mubtada muakhir. Nah, ya kan? Ya nanti ada ya. Filosofinya kan mubtada itu sebagai seorang pemimpin. Kalau pemimpin kehilangan visi misinya yang jelas, maka mundur saja. Itu mubtada itu adalah apa? Pemimpin ya. Maka harus jelas ya. I'rabnya rofa tanda rofanya dhammah. Maka dibaca aksamu arba'atu sebagai khobar karena asalnya khobar itu kan pertama setelah mubtada posisinya kedua nakiroh ya. Sekarang ada perincian raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun sebagai badal namanya badal ba'ad minkul atau badal mufassal, badal perincian. Di mana ada pola seperti ini pasti anak-anaknya nanti ngikutin induknya. Oke. Kemudian falil asma'i min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Falil asma ini faknya fa'u titik atau fa'ul fasihah yang menjadi petunjuk jawaban atas pertanyaan yang terbesit dalam benak pembaca. Kira-kira rofa nasab khofat jazm itu milik siapa lah itu. Maka di sini falil asma ini dzalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Lah ini setelah fa ada jar majrur. Lah kalau ada jar majrur itu jelas pasti itu adalah khobar muqaddam. Dalam nahwa hadis jilid 5 kan gitu. Al aslu fil mubtada ayatun ma'rifah. Asalnya mubtada itu ma'rifat wa jaza ayakuna nakirah idza sabaqahu harf jar majrur kan gitu kan. Boleh mubtada itu nakirah tapi dia harus mundur karena didahului oleh jar majrur di mana jar majrur itu menjadi khobarnya, khobar muqaddam. Ya. Falil asma min dzalika raf'u ya. Jadi kan al kitabu kan gini harusnya gini ya. Misalnya begini, ada kasus kalimat gini, saya kasih contoh di sini. Al kit al ustadu fil fasli. Ini mubtada khobar ya, mubtadanya al ustad fil fasli adalah khobarnya. Maka ketika menjadi boleh nggak mubtada itu nakirah boleh, tetapi nanti dia harus didahului oleh khobar jar majrur. Maka menjadi ustadzun. Ini ustadzun menjadi mubtada muakhir fil fasli sebagai khobar muqaddam. Kenapa kok ustadz yang sebelumnya itu mubtada menjadi mubtada muakhir? Yaitu tadi karena hilang hilang apa? Hilang kemakrifatannya. Nah, gitu loh ya. Nah, tapi di sini ada satu kasus yang unik. Ya, apa uniknya? Falil asma'i min dzalika ini ya. Kalau ini saya terjemahkan lil asma'i adalah milik isim adalah milik adalah i'rabnya isim atau i'rab miliknya isim. Adapun lah kalau saya model salaf itu ya, adapun itu mubtada khobar itu adalah atau itu ya. Adalah milik isim, adapun ar-raf'u wa nasbu wal khafdu. Jadi i'rabnya isim itu hanya rafa, hanya nasab, hanya jar. Wala jazma fiha tidak bisa dijazmkan. Wal af'ali demikian juga fi'il adalah milik fi'il, adapun ar-raf'u wa nasbu wal jazmu. Rafa nasab jazm wala khafdu fiha tidak bisa dijerkan. Ya, jadi isim itu hanya isim itu tidak bisa dijazmkan karena jazm itu milik otoritasnya fiil, sementara fiil itu tidak bisa dijerkan karena jar itu menjadi kekhususan isim. Lah di sini menariknya apa? Harusnya kan kalau lil asma ini adalah khobar muqaddam kan ar-rafu ini sebagai mubtada muakhir kan harusnya nakirah. Kenapa kok ada alif lamnya? Lah ini dia, teman-teman. Ya. Jadi ini alif lamnya ini alif lam apa? Kan harusnya begini. Harusnya begini loh ya. Kalau mengikuti kaidah ya, ini saya kasih apa rahasianya karena antum sudah alumni dan antum akan menjadi seorang ustadz ya atau ustadzah.
Untuk mengajar itu biar tahu jurus-jurus tersembunyi gitu loh ya. Harusnya kan gini, raf'un gini ya. Karena lil asma ini sebagai khobar muqaddam, sementara mubtada muakhir itu harus nakir. Lain ini kenapa alif lamnya? Maka jawabannya ada di sini. Ya, jawabannya ada di sini. Sudah saya bahas ya. Nah, ini sudah saya bahas yang di poin nomor 2 ya. Ya juzu takdimu al khobari ala mubtada bisyartin ayasbikohu al khobaru minal jar wal majrur ya ayasbikohu al khobaru minal jar wal majrur boleh memajukan khobar atas mubtada dengan syarat didahului ala khobar dari jar majrur atau zorof kama warada finnas sebagaimana yang tertulis dalam matan ya falil asma min dzalika wal aslu arfu wa nasbu lil asma. Terus alif lam ya alif lam fi kalimati arrafu wa nasbu ila akhiri itu namanya alif lam lil ahdi adzikri. Loh, ini apa lagi? Jadi alif lam itu ada tiga dan setiap setiap cabangnya itu ada tiga juga ya teman-teman ya. Nah ini hanya sebagai pengetahuan saja bahwa alif lam sendiri juga memiliki makna. Kalau nanti antum masuk kuliah tafsir katakanlah di Al Azhar atau di mana itu pasti akan detail. Jadi dasarnya orang tafsir itu harus bahasanya kuat. Ya. Kalau nggak kuat ya hanya sekedar ngapal tafsir aja gitu ya. Alif lam adalah ahdil dzikri. Wasumi al ahdul dzikri. Jadi al ahdul dzikri itu apa? Disebut berulang-ulang artinya ya. Al ahdul dzikri itu maksudnya apa? Alif lam yang disebut berulang-ulang. Ya. Kemudian karena apa? Li'annahu taqaddama lahu dzikruhu fi qaulihi wa aqsamuhu arba'atun raf'un. Kan tadi sebelumnya kan ada wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun ya. Nah, ini ada satu kaidah. Ini kaidah penting ya. Wal qaidah anna nakirah jika nakirah idza uidat ma'rifatan takunu ainal ula. Ini maksudnya apa? Jadi isim nakirah apa dua kata yang sama ya. Dua kata yang sama eh iya dua kata yang sama disebut pertama disebut dengan nakirah, kedua disebut dengan ma'rifat, maka itu sama. Ai arrafu fil ma'rifah wa nafsul kalimah fi rafi. Gini aja tak bahasa Indonesia kan ya. Jika dua kalimat disebut atau jika ada kalimat ya, jika kalimat disebut kedua kali atau lebih ya. atau lebih. Jika kalimat apa tadi? Jika kalimat sama disebut dua kali ya. Ini penting sekali sebagai jurus. Disebut dua kali atau lebih ya, atau lebih. Pertama, kalimat pertama nakirah sama dan kalimat yang kedua kali disebut yang sama itu dan kedua makrifat maka artinya sama. Maka artinya sama. Maksudnya begini loh ya. Misalnya da'autu saya memanggil eh, laki-laki yang saya maksud laki-laki di sini namanya Usman. Baca arrojul itu sama. Bahwa yang saya panggil walaupun dalam bentuk nakirah dan yang datang walaupun dia makrifat itu sama orang. Ya, ini kaidah pertama. Ya, jadi rofun dengan arrofu itu sama artinya. Jadi arrofu yang ada dalam makrifat itu adalah rofun yang disebut di waksamu. Lah, ada kaidah yang kedua. Hmm, jika kalimat yang sama disebut kedua kali, eh, kedua kali ya, atau lebih, keduanya nakirah, ya, maka berbeda. Ya, maka berbeda. Kalau disebut sama walaupun tapi sama-sama nakirah itu berbeda. Misalnya, ini kaidah penting, jangan untuk melewatkan sebagai jurus maut ini. Da'autu rojulan, ya, faja'a rojulun. Ini beda. Rojulan pertama walaupun sama-sama nakirah itu bisa jadi Ali yang datang Usman. Nah, ini sama seperti dalam ayat.
apa alam nasyr lah saudara wa ya alam nasyr laka saudara wa wada'an kau surah kali itu yang kata zara wa rafa'na laka fa inna ya fa inna itu ya fa inna nah ini penting fa inna ma'al usri yusron inna ma'al usri yusron ya lah ini kan sama-sama dua kali al usr sama al usr kalau kalau dua-duanya makrifat itu sama juga ya kalimat jika kalimat yang disebut kedua kali atau lebih dua-duanya makrifat atau lebih itu artinya tetap sama seperti tadi nakirah dan makrifat tetapi kalau nakirah kedua-duanya itu beda maka di sini artinya apa al usr walaupun disebut dua kali tetap nilainya satu yusron disebut dua kali dan kedua-duanya ma'rifat, maka nilainya dua. Yusron lagi disebut tiga kali, maka tiga. Artinya apa? Dalam penafsirannya, di setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Bukan setelah ada kesulitan ada kemudahan, ya. Bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Nah, ini rahasia dari kaidah tadi, ya. Ya, ini hanya sebagai intermezzo saja, ya. Bahwasanya ya kita ini masih perlu belajar lagi. Dan alif lam sendiri itu banyak. Itulah ini hasanah bahasa Arab itu tidak semudah yang kita bayangkan hanya mampu berbicara kemudian mengaku mampu itu kita belum bisa ya. Ada bahasa Arab level lanjutan ya. Oke teman-teman ya itu tadi ya. Ai arrafu fil ma'rifah huwa nafsu al kalimatin kalimati raf'i fin nakirah ya. Oke. Nafsu kalimati oke ta'ti fal fasih fi kalimati falil asma li jawabi syar mahdhufi takdiru in arata tafsilaha falil asma'i nah, itu aja istinaf ya tadi ya al murad bi wal istinaf wa li annahu waqi' fi jawabi soal muqaddir ka anna qailan ma aqsamul i'rab itu jadi wa sama fa itu walaupun kita artikan sebagai titik tetapi dia juga mengandung makna oke ya. Oke, selanjutnya ini bab ma'rifati alamatul i'rab. Lah ini akan kita lewati. Kenapa kita lewati? Karena cukup menggunakan lagu. Khususnya untuk isim ya. Kalau untuk fi'il karena kan ada nun di sini ya. Contohnya saja ya. Contohnya di sini kan gini ya. Pembahasannya ini kalau polanya nanti antum bahasa bisa baca sendiri tapi akan kita singkat dengan lagu ya. Kalau ini kan lirafi arba'u alamatin. Lirafi sebagai khobar muqaddam arba'u alamatin sebagai mubtada muakhir. Idofah kepada nakirah tetap nakirah ya. Idofah pada nakirah tetap nakirah. Lirafi arba'u alamatin. Adalah milik rofa adapun empat tanda. Maka di sini ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Ini adalah eh, tanda i'rab. Dhammah itu harokat, al wawu wal alif huruf, wan nun juga huruf itu untuk af'alul khamsah. Nanti akan kita bahas ya. Tapi di sini ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu ini adalah apa? Ini adalah ba badal. Badal bagi arba'u. Ya, badal namanya badal mufassal atau badal ba'd min kul. Oke. Yang asma ini akan kita lewati ya karena akan kita ganti dengan lagu ya. Kecuali nanti yang apa nasab ya. Afan untuk fi'il af'alul khamsah nanti ada nun. Nah, ini akan kita bahas nanti. Kita bahas duluan lagunya aja. Kita langsung singkat dengan lagu. Ya. Ini lagunya Isim Marifat jangan dilupakan ya. Isim Marifat ada enam. Al-alam domir isyarah mausul dan idhofah. Al-alam domir isyarah mausul dan idhofah. Oke. Ini sedikit isim-isim murab. Isim-isim murab ada 10. Apa saja? Ini jenis-jenis isim murab. Isim-isim berikut ini pasti mu'rab atau berubah-ubah. Ada yang i'rabnya lafzi, ada yang i'rabnya takdiri atau muqaddar. Lagunya satu-satu isim mufrad, dua-dua isim tasniyah,
Tiga, tiga isim jamak. Mudzakkar salim dan muannas salim. Yang laki-laki mudzakkar salim, yang perempuan muannas salim. Jamak taksir banyak artinya, mengubah dari bentuk mufradnya. Ya, abun, akhun, hamun, fu dan zu itu semua isim yang lima yang tak bertanwin ghairu munsharif. Ghairu munsharif itu mamnu minas sorfi ya kalau di nahwadeh. Ghairu munsharif adalah kalimat yang tidak menerima tanwin sehingga ketika cer itu cernya dengan fathah ya. Yang tak bertanwin ghairu munsharif. Satu dan dua itu sebabnya. Ada sebab jama, ada sebab sifat itu nanti ada penjelasannya. Alif yang bengkok maksur namanya. Berharokat fathah di sebelumnya. Alif yang Afwan. Yang tak bertanwin ghairu munsharif. Satu dan dua itu sebabnya. Alif yang bengkok maksur namanya. Berharokat fathah di sebelumnya. Ya di akhir mankus namanya. Berharokat kasroh di sebelumnya. Itu. Baru sekarang tanda irob. Lah, ini tanda irob ini berdasarkan apa? Berdasarkan pembagian apa? Pembagiannya berdasarkan asli sama cabang ya, asli sama cabang. Jadi ada namanya al alamat al i'rab al asliyah, alamatul i'rab al asliyah, dan ada alamatul i'rab al far'iyah. Ada yang pokok dan ada yang cabang. Yang asli adalah, yang pokok adalah bahwa tanda i'rab itu menggunakan harokat, yang cabang menggunakan huruf ya. Ini sudah saya kategorikan sesuai dengan berdasarkan tanda i'rabnya. Kalau harokat grupnya harokat, kalau huruf grupnya huruf. Sementara dalam nahwadah itu kan tidak, itu campur. Harokat, huruf itu campur. Kalau ini sudah saya klasifikasikan dalam satu tabel dan ini ada lagunya ya. Tabel ini berdasarkan isim-isim ini saya kumpulkan berdasarkan tanda i'rabnya harokat dan huruf. Langsung saja, lagunya mudah, bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bisa menggunakan bahasa Arab. Saya menggunakan bahasa Indonesia dulu ya. Lagunya begini ya. I'rabnya isim ada tiga ya. Marfu, mansub atau majrur. Rofa, nasub atau jer. Lagunya begini. Isim mufrad rofa dengan dhammah. Isim mufrad nasab dengan fathah. Isim mufrad jer dengan kasrah. Isim mufrad dhammah fathah kasrah. Gitu ya. Itu lagu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya isim mufrad marfu bi dhammah. Isim mufrad mansub bil fathah. Isim mufrad majrur bil kasrah. Isim mufrad dhammah fathah kasrah. Nah, tuh. Oke, terserah. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke. Saya ulangi, isim mufrad itu marfu bi dhammah mansub bil fathah majrur bil kasrah dhammah fathah kasrah. Ya. Isim mufrad rafa dengan dhammah, kitabun ya. Isim mufrad nasab dengan fathah, kitaban. Isim mufrad jar dengan kasrah, kitabin. Isim mufrad dhammah fathah kasrah. Terus jamak taksir sama. Apa jamak taksir dari kitab? Kitabun, kitabani, kutubun. Jamak taksir rafa dengan dhammah. Jamak taksir nasab dengan fathah. Jamak taksir jer dengan kasrah. Jamak taksir dhamma fathah kasrah. Terus yang ketiga apa? Jamak muannats salim. Jamak muannats salim rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan apa? Kasrah. Jernya dengan kasrah ya. Jadi jamak muannats salim ini nasabnya dengan kasrah bukan dengan fathah. Kenapa demikian? Karena memang sumbernya demikian gitulah ya. Ini kan tauqifi, jadi bahasa itu kan sudah pemberian dari Tuhan gitu lah. Walaupun ada yang berbeda, tapi memang populer demikian bunyinya. Saya ulang lagi ya. Mu'annas salim rofa dengan dhammah. Mu'annas salim nasab dengan fathah.
Mu'annas salim nasab dengan kasrah. Mu'annas salim jar dengan kasrah. Mu'annas salim domah kasrah kasrah. Muslimatun muslimatin muslimatin. Baru guru munsharif atau mamun minas sorfi yang tidak menerima tanwin. Ahmadu, Ahmada, Ahmada. Nama laki-laki yang kebetulan sesuai dengan fiil Ahmadu, Yazidu atau nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Maryamu, Fatimatu, Khadijatu, ya. Ataupun jamak, nah, itu nanti ada penjelasannya ya. Jamak sigo mutaljumu, mafatihu, madarisu, guru munsharif, doma fathah fathah. Guru munsharif rafa dengan doma. Guru munsharif nasab dengan fathah. Guru munsharif jara dengan fathah. Guru munsharif doma fathah fathah. Ya, jadi urutannya doma fathah kasar, doma fathah kasar, doma kasar kasar, doma fathah fathah. Seperti itu caranya kita menghafalkan tanpa harus terbebani seperti di Nawadeh ya. Seperti apa? Jamu muannas salim yurfa'u gitu sulit itu. Mendingan langsung doma fathah kasrah. Ya. Oke, selanjutnya ada 3 huruf yang tanda i'rabnya menggunakan apa? Menggunakan huruf. Pertama asmaul khamsah wawu alif apa? Abun akhun hamun fu dan zu. Ini juga ada lagunya. Ya. Asmaul khamsah ini i'rabnya menggunakan huruf. Huruf apa? Rofaknya dengan wawu, di sini Abu Bakrin, nasabnya dengan alif, Abu Bakrin, jarnya dengan iya, Abi Bakrin. Ya, wawu alif iya. Lagunya bagaimana? Asmaul khamsa rofa dengan wawu, Asmaul khamsa nasab dengan alif, Asmaul khamsa jara dengan iya atau yai boleh. Asmaul khamsa jara dengan yai. Kalau saya iya aja biar enak. Ya, asmaul khamsah jara dengan iya, asmaul khamsah wawu alif iya. Jamu dzakar salim wawu ya. Muslimuna nasabnya muslimina jarinya muslimina. Mudzakkar salim rofa dengan wawu. Mudzakkar salim nasab dengan iya. Mudzakkar salim jara dengan iya. Mudzakkar salim wawu iya iya. Nah, itu. Terakhir isim tasniah muslimah nih. Nasab rofanya dengan a, alif nasab jarnya dengan iya. Isim tasniah rofa dengan alif. Isim tasniah nasab dengan iya. Isim tasniah jar dengan iya. Isim tasniah alif iya iya. Oke. Kalau kita urutkan dari awal secara cepat, isim maf'ul dhamma fathah kasrah, jamak taksir dhamma fathah kasrah, muannats salim dhamma kasar kasrah, ghair musharrad dhamma fathah fathah, asmaul khamsah wa alif iya, jamak dzakar salim wa ya iya, isim tasniah alif ya iya. Kurang dari 30 detik Anda sudah bisa menghafal tanda i'rab. Seperti itu caranya. Atau dikotu ahamu minal mubtada. Ya. Terus ini juga ada lagu ya. Kalau ini untuk nahwu ya. Untuk nahwu pemula ini senang. Lagunya isim-isim yang 5 atau asmaul khamsah ya. Isim-isim yang 5 rupa-rupa macamnya. Abun ayah artinya akun itu saudara. Tulisan hamun mertua itu artinya yang punya. Wawu alif dan iya itu tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya. Baik, teman-teman. Ini lagu saja ya. Kalau kalimat yang mu'rab apa yang muqaddarah ini ada maksur, ada mankus, ada mudhof ya mutakalim ya. Seperti kitabi, kitabi madrasati wasi'atun madrasati sebagai mubtada. Marfu wa alamatu rafi dhammah. Dhammahnya dhairah atau muqaddarah alal ya. Ya, ya.
muqaddarah ya. Muqaddarah alal ya. Ini kan juga demikian ya. Kalau isim mankus itu kan gini. Ini ada lagunya isim maksur, isim mankus, isim mudhof ya mutakallim. Isim yang apa isim yang i'rabnya disamarkan atau muqaddarah itu ada tiga. Maksur, mankus, mudhof ya mutakallim. Maksur Musa, Fata, mankus Qadhi. Ya. Kalau mudhof ya mutakallim ya domir ya. Kitabi kurosati itu. Isim maksur, isim mankus, isim mudhof ya mutakallim. I'rabnya disamarkan di akhir kalimatnya. Rofaknya dhammah yang disamarkan. Nasabnya fathah yang disamarkan. Dan jernya kasroh ini ada dennya. Dan jernya kasroh yang disamarkan kecuali mankus. Nasabnya dijelaskan hanya mankus saja nasabnya itu dohir. Lainnya rofa nasab ya rofa nasab jer pada maksur mudhaf ya mutakalim itu sama. Mankus itu hanya nasabnya saja dijelaskan ya. Oke teman-teman ya, itu tadi sepintas bagaimana cara agar pembelajaran nahwu itu tidak terlalu membosankan. Selanjutnya kita bahas ini ya. Ini cepat jadi kenapa kok cepat? Karena memang ada beberapa bab yang kita lewati. Ya. Oke, kita ke al-jazmu ini aja ya. Al-jazm. Hanya ini saja kok. Walil jazmi alamatani. Wanya titik lil jazmi sebagai khobar muqaddam dari jar majrur. Alamatannya adalah mubtada muakhir. Mubtada muakhir marfu wa alamatu rafihi alif karena dia adalah isim tasniyah. Kalau lil jazmi ini apa? Lil jazmi ini kan i'rabnya begini. Jar majrur fi mahalli raf'i khobar muqaddam. Alamatannya adalah mubtada. Mubtada itu rafa tanda rafa'nya alif karena dia adalah isim tasniyah. As-sukun wal hadfu adalah badal rafa karena induknya alamatani juga rafa walaupun dia menggunakan alif. Fa amma as-sukunu kalau ada amma pasti ada fa. Kalau ada amma pasti pasangannya fa. Amma itu adalah harfu tafsil. Kalau fa-nya di sini namanya faul fasihah ya. Yang menunjukkan jawaban atas pertanyaan yang terbesit dalam benak kita. Amma adalah harfu tasfil dia untuk perincian juga. Tapi setelah amma pasti mubtada, setelah fa adalah khobar. Fa itu loh ya, fa. Yang kedua itu loh ya. Fa amma adapun sukun, fa-nya itu namanya fa robit. Fa amma asukunu adapun sukun, maka itu menjadi gitu ya. Kalau ya kana sama yakunu dalam hasanah pesantren salaf itu artinya ada. Kalau kita kan menjadi ya. Ada yang menjadi nggak apa-apa. Fa amma asukunu adapun sukun fayakunu maka menjadi apa sukun. Setiap kali saya membaca fi'il pasti saya baca fa'ilnya berulang-ulang. Kayak gitu itu ala salaf ya. Fa amma sukunu adapun sukun fayakunu itu maka menjadi apa sukun alamatan itu tanda gitu ya. Fa amma sukun adapun sukun maka menjadi apa sukun itu alamatan tanda lil jazmi bagi jazm fil fi'li al mudhari'i as-sahihi al akhir. Sukun itu hanya pada fi'il mudhari' yang sahih akhir ya. Yang fi'il mudhari'nya tidak ada terkontaminasi huruf ilah. Wa amal hadfu wa-nya titik. Wa amal hadfu. Amanya adalah harfu tafsil. Setelah amma pasti mubtada. Al hadfu adalah mubtada. Marfu alamat ma. Adapun dibuang itu fayakunu maka menjadi apa al hadfu itu alamatan itu tanda ya. Wa amal hadfu adapun hadfu atau membuang fayakunu maka menjadi apa al hadfu itu alamatan tanda lil jazmi bagi jazm fil fi'li al mudhari al mu'tali al akhiri pada fi'il mudhari yang huruf akhirnya huruf illah seperti apa baka ya bagi ketika ada apa jazm lam ya baki yaknya hilang ya kan ya
Roma yarmi ketika ada huruf jazm, lam yarmi, ya-nya hilang. Wa fil af'alil khamsatil lati rafuha bisabatin nun ya. Pertama, dibuang itu hanya terjadi pada fi'il mudhari' yang akhirnya huruf ilah, maka nanti kan i'rabnya hadfu harfil ilah, membuang huruf ilah. Atau yang kedua, wa fil af'alil khamsatil lati rafuha bisabatin nun, dan pada fi'il-fi'il yang lima yang rofaknya dengan tetapnya huruf nun. Seperti apa? At-tullabu yajlisuna. Maka ketika ada lam, at-tullabu lam yajlisu, nunnya hilang, ya kan ya? Nunnya hilang. Ya. Dari sini Ustadz ada allati wa fil af'ali, dan di dalam fil-fil yang lima allati yang. Nah, kalau ada isim mausul yang terletak setelah isim ma'rifat, maka isim mausul tersebut i'rabnya sebagai naat ya. Kalau ada allati atau alladzi yang terletak setelah isim ma'rifah, di sini ada al khamsati, maka alladzi sama allatina ini i'rabnya sebagai naat. Raf'uha bisabatin nun ini sebagai silah. Kalau ada isim mausul pasti ada silah. Silah itu adalah jumlah yang terletak setelah isim mausul. Ya. Oke. Selanjutnya, faslun utawi iki iku fasal. Adapun ini itu fasal. Faslun di sini adalah judul. Ya. Faslun di sini adalah judul, maka jelas faslun itu i'rabnya sebagai kho khobar. Mubtada'nya apa? Dibuang. Kalimat apa yang dibuang? Ada faslun. Itu ya. Ada faslun. Tapi i'rabnya dibuang. Sama seperti antum buka buku, ada tulisan muqaddimatun. Kenapa kok nakirah? Karena dia sebagai khobar. Mubtada'nya apa? Dibuang. Tapi kalau nakirah tetap khobar ya. Kalau ma'rifat bisa menjadi mubtada. Tapi kalau nakirah saja pasti khobar. Utawi iki iku. Itu. Boleh faslan, boleh sebagai maf'ul bih, atau faslan sebagai jar. Akra'u fi atau nadhartu ila. Oke, lanjut. Ya, seperti biasa nanti ya 15 menit lagi kita selesai baru praktek. Ya, seperti itu ya biar eh, malakat i'rabiyah kita memiliki sense of i'rab, menganalisa kalimat. Karena kalau sudah mengi'rab itu teman-teman pada garuk-garuk ya. Oke. Al-mu'rabatu kismani utawi iki iku. Itu kalau bahasa pondok salaf ya, utawi bukan utawi iki iku ya. Faslun utawi iki iku fasal. Fasal itu adalah sub judul ya. Subbab ya, al-mu'rabatu. Adapun isim-isim yang mu'rab itu kismani itu ada dua itu. Kalau dalam bahasa Jawanya al-mu'rabatu utawi pira-pira isim mu'rab iku kismani ono loro bagian. Kalau bahasa kiai-kiai di pesantren salah, pokoknya gini polanya. Adapun itu ya, kalau bahasa Sunda ari eta ya, ari al mu'robat, ari isim-isim kang mu'rob gitu ya. Al mu'robatu kismani, adapun isim-isim mu'rob itu ada dua ya. Kismun pertama bagian i'robu yang di i'rob bil harokat, wa kismun dan bagian yang i'robu yang di i'rob bil huruf. Nah, saya jelaskan ya. I'robnya dulu. Al mu'robatu kismani. Al-mu'rabatu qismani adalah jumlah ismiyah, mubtadanya adalah al-mu'rabat. Di awal kalimat, awal paragraf, ma'rifatnya dengan alif lam. Maka sah sebagai mubtada. I'rabnya rofa, tanda rofanya dhamma karena dia adalah jamak muannasa salim. Muannasa salim rofa dengan dhammah. Kismani adalah khobar. Khobar letaknya setelah mubtada dia nakirah. Tanda rofanya dengan alif karena kismani adalah isim tasniyah. Nanti ada persoalan. Dulu kita dalam nawati kan belajar ya, bahwasanya khobar itu harus mengikuti mubtada, baik itu mudzakkar dan muannasnya atau mufrad, tasniah dan jamaknya. Lah ini kok beda? Al mu'rabatu mubtada'nya jamak muannats salim, lah kok khobarnya ini khobar isim tasniah, berarti kan nggak nyambung. Lah ini nanti ada jawabannya. Ya. Sesimpel ini pun tidak banyak orang yang tahu.
Ya, maka nanti akan kita jawab. Kismun ini sebagai apa? Badal, ya kan ya. Kisma ini kan khobar. Kismun yu'robu, bagian yang pertama adalah yu'robu yang di'robi dengan harokat. Jadi, menurut berdasarkan tanda i'rob itu, tanda i'rob itu dibagi menjadi dua. Kelompok pertama adalah kelompok isim-isim mu'rob yang tandanya menggunakan harokat. Kelompok kedua yang isim-isim yang tanda i'robnya menggunakan huruf. Ya. Itu tadi ya. Yang menggunakan harokat, mufrad, jamak taksir, muannas salim, ghair munsharif. Kalau huruf, asmaul khamsah, jamak mudzakkar salim, isim tasniyah. Jadi gitu klasifikasinya. Ini akan menertibkan hafalan tanda i'rab yang di dalam nahwu itu berantakan. Ya. Idealnya dalam mengajarkan tanda i'rab itu mulailah dari yang pokok dulu, harokat dulu, baru huruf. Itu biar nggak kacau, ya apa namanya, eh, nalar i'rab kita. Lah Ustadz i'rabu ini sebagai apa? Ingat dalam nahwu jilid 4 itu jika ada jumlah yang terletak setelah nakirat, dia itu sifat atau naat. Nah ini kan kismun nakirah yu'rabu fi'il. Di mana ada fi'il yang terletak setelah nakirah, di sini kasusnya kismun, maka fi'il tersebut i'rabnya sebagai naat. Ya kan ya? Ya contoh kayak gini aja lah, saya sedikit. Seperti ro'a itu, toliban, naiman ini naat biasa. Ya. Atau boleh ro'a itu, toliban, yanamu itu boleh. Yanamnya tetap sebagai naat, tapi syaratnya apa? Kalimat sebelumnya harus nakiroh. Itu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita membahas ini Ustaz. Al-mu'rabah itu kismani. Mubtada'nya jamak muannas salim kok khobarnya ini isim tasniyah. Maka di sini sudah kami bahas. Yang simpel saja ya. Lahid fi jumlati al-mu'rabatu kismani. Tajidu anna kalimatil mu'rabati ismu jam'ain. Ismu jam'ain ya. Al-mu'rabat itu isim jamak wa kismani musanna. Fa kaifa yasihu al-ikhbar? Bagaimana bisa khobar tapi menggunakan musanna sementara yang di mubtada'nya adalah jamak? Fauji babi mayali. Maka bisa dijawab dengan berikut ini ya. Maka ini satu kumpulkan dari tiga buku syarah jurumiyah ini. Kurang lebih ya hampir setahun untuk mengkaji seperti ini dan jurumiyah dengan syarah kafrawi itu adalah level level tertinggi. Maka kalau antum bisa syukur-syukur bisa menghatamkan membaca buku ini, wah, antum langsung memiliki kekuatan super ya, bisa mengirab. Itu akan ada perubahan yang sangat apa namanya fundamental ya dalam membaca atau mengkaji teks gitu. Itu yang saya rasakan ya. Oke. Dan bahasa itu penting sekali untuk apa? Untuk mengetahui hal-hal yang memang tidak bisa diketahui oleh orang awam. Maka Imam Syafi'i pernah berkata, Ahlul lughati al-arabiyyah jinul insi yubsiru ma yusiru ghairuhu. Orang paham bahasa Arab itu ibarat jin yang tidak yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya, dan sangat nikmat sekali tetapi juga eh, bahasa itu sebagai wasilah saja, wasilah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dan kalamul Arab. Jadi kalau bahasa Arab antum levelnya dewa, maka ketika mengkaji sebuah teks itu berbeda dengan orang yang hanya melihat mufrodat. Ya. Oke, kita lanjutkan bi anna kismani ala hadfi mudhof ya. Ala hadfi mudhof. Ala hadfi mudhofin atau al mudhof nggak apa-apa lah. Ini saya lupa saya kasih alif lah. Jadi kismani ini kenapa kismani? Kismani di sini ada mudhof yang dibuang. Buat takdirnya apa? Zawatu kismaini. Kalau zawatu kan jamak muannas salim ya. Al mu'rabatu zawatu kismaini. Aslinya ada kalimat zawat sebagai mudhof. Fahudifa al mudhof wa ukima al mudhof ilaih maqamahu. Wah. Wa ukima al mudhofu ilaihi maqamahu. Ya maqamahu ini sebagai maf'ul bih pertama. Fahudifa al mudhof maka dawatnya dibuang maka kisma ini yang sebelumnya itu mudhof ilaih
dia menggantikan zawat yang dibuang dia menjadi rofa. Maka apa menjadi kismani. Gitu. Jadi hatful mudhof ya, oke, yang tersembunyi. Maka dalam Al-Quran seperti at-tolaku marrotani at-tolaknya mufrad, marrotani adalah isim tasniah juga demikian. Dzu marrota ini. Jadi kalimat yang dibuang adalah kalimat zawat atau dzu yang memiliki. Yang kedua juga boleh, yang paling mudah. Au idza kana al-khabaru dalan, au idza kana al-khabaru dalan, au jika idza ya, jika kana ada apa al-khabaru dalan itu menjadi petunjuk ala taksimin au tanwi'in, maka jika khobarnya itu merupakan pola pembagian Islam itu, rukun Islam ada 5, itu namanya taksim atau tanwi'. Jaza ada mutabaqatihi lil mubtada, maka boleh tidak ada kesesuaian antara khobar dan mubtada fil adat dalam sisi dari sisi jumlah, kama fil misal alladzi taqaddama fin nasi al mu'rabatu qisman. Ya, bisa dipahami ya. Ini jurus ampuh, jurus antum kalau jadi pengajar nahwu nanti level dewa, kelas 6T pun belum tentu tahu. Oke, dan bahkan S1 pun belum tentu tahu. Karena ini belajar berbasis kitab, ya. Oke. Selanjutnya, ya 6 sama ya 6 kali insya Allah khatam ya. 6 pertemuan. Kalau besok kita libur dulu teman-teman ya, karena besok saya kemungkinan ada acara, ada keluarga datang ke sini, maka besok itu kita libur dulu. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Kurang lebih ya, ya masih 11 12 ya, 15 menit lagi lah ya teman-teman ya, sabar ya. Oke, nyantai saja. Ngaji kitab. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in al-ismu al-mufradu wa jamu at-taksiri wa jamu al-mu'annatsi asalimu atau asalimi. Asalimu aja ya, karena dia naat pada jamu wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Falladhi fa'nya fa'ul fasihah yang menunjukkan jawaban atas pertanyaan terbesit. Kira-kira apa isim-isim yang i'rabnya menggunakan harokat? Maka di sini falladzi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa. Ini adalah jumlah ismi. Ismi yang mubtada'nya mana? Alladzi. Di awal kalimat apa enggak? Di awal kalimat. Awal kalimatnya setelah apa? Setelah fa. Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ma'rifatnya apa? Isim mausul. Seperti alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu kan mubtada. Mubtada'nya dengan isim mausul, ya. Adapun yang itu. Kalau ada isim mausul pasti ditemani oleh silah. Ya, silahnya mana? Yu'rabu bil harokat. Falladhi adapun, ya, mau dia terjemahkan barang yang atau sesuatu yang atau perkara yang nggak apa-apa. Falladhi yu'rabu adapun perkara yang yu'rabu. Yu'rabu yang di i'rab apa alladhi? Nah itu. Kalau kita membaca, kalau dalam pondok salaf itu ya, pondok salaf itu kalau membaca fi'il itu harus disebutkan fa'ilnya walaupun dia mengulang kalimat yang sama. Faladhi adapun perkara yang, sebentar. Faladhi adapun perkara yang yu'rabu di i'rab apa alladhi bil harokat dengan harokat itu arba'atu anwa'in, maka khobarnya adalah arba'atu anwa'in. Ini adalah pola. Jadi pola mubtada dengan isim mausul itu jarang, ya. Seperti beda dengan ini. Kalau jumlah mufidah at-tarkibul ladzi itu beda. Itu mubtada diikuti sama isim mausul. Kalau ini isim mausul sebagai mubtada. Itu contoh pasnya adalah alladzi itu yang apa? Apa? Alladzi waswisu dalam surat An-Nas itu ya. Arba atau anwa sebagai, jadi faladzi ini adalah isim mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'i mubtada. Yu'rabu silah gitu aja. Silahnya apa? Silah adalah jumlah ya, baik ismi atau fi'liyah. Karena yu'rab adalah fi'il, maka silahnya adalah silah fi'liyah. Maka
Mana khobarnya arba'atu anwa. Terus ini al-ismu al-mufradu adalah badal. Maka dibaca al-ismu al-mufradu wa jam'u taksiri wa jam'u al-mu'anatsi as-salimu wal fi'lul mudhari'u dan fi'il mudhari' alladzi yang alladzi di sini adalah naat. Kalau ada isim mausul terletak setelah ma'rifat maka i'rabnya sebagai naat. Wal fi'il mudhari' alladzi lam yatasil yang tidak bersambung syai'un apa-apa di akhirnya. Ya. Maksudnya adalah fi'il mudhari' yang tidak af'alul khomsah dengan harokat, ya kan ya. Yaktubu fi'lun mudhari' marfu' bil dhammah. Ay yaktuba fi'il mudhari' marfu' mansub bil fathah. Lam yaktub majzum walamatu jazmi sukun. Itu ini wa kulluha turfa'u. Wanya titik. Wa kulluha turfa'u bidomah. Wa kulluha turfa'u bidomah. Wa kulluha turfa'u bidomah ini jumlah ismiyah. Kulluha adalah mubtada. Turfa adalah khobar. Kulluha adalah mubtada. Di awal kalimat setelah huruf istinaf waw. Ma'rifatnya dengan apa? Idhofah. Kullu dan ha. Marfu alamatu rafi dhammah maka dibaca kullu ha. Turfa. Turfa sebagai khobar. Khobarnya apa? Khobar jumlah fi'liyah. Wa kulluha adapun tiap-tiap isim-isim tadi di atas ya. Wa kulluha itu ya boleh arba'atu anwa nggak apa-apa. Tiap-tiap empat macam isim-isim yang tersebut tadi turfa itu dirofakkan bidomah dengan domah. Watun sobu dan dinasobkan dengan fathah. Watukhfatu dan dijerkan apa ha bil kasroh. Watu jizamu dan dijazamkan dengan sukun. Nah ini ada pertanyaan teman-teman. Ini yang perlu diperhatikan. Ini ada sesuatu yang unik. Ini kan kulluha, mudhof dan mudhof ilaih. Nah ini turfa ini kembalinya ke siapa? Ke kulunya atau hanya? Kalau kulu kan harusnya kulluha yurfa. Nah ini ada dua apa namanya? Ada dua analisa. Semuanya boleh. Apa itu? Nah, ini dia. Yarji'u ad-dhamiru al-mustataru atau al-mustatiru fi fi'li turfa ilal ha fi kulluha. Li'anna ad-dhamir ya'udu lil mudhaf ilaih. Kulluha turfa. Kulluha turfa. Atau wa kullu atulabi najihuna. Najihun ini kembalinya kepada mudhaf ilaih. Lah, boleh nggak? Ini ini madzhab kedua. Madzhab yang populer adalah kembalinya kepada kullu. Seperti apa? Apa? Jadi dua-duanya boleh. Boleh kembali kepada mudhaf dan boleh kembali kepada mudhaf ilaih. Kalau kembali kepada mudhaf ilaih, kullukum mas'ulun apa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Mas'ulun lunya bukan mas'uluna ya kan ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kan gitu. Itu kembalinya pada kullu. Tapi kalau kembali kepada kum kullukum ra'una wa kullukum mas'uluna. Jadi boleh dua-duanya ya. Kalau ini kan dalam jurumiyah kafrawi la ila kulli la ila kulli bi khilafi ghairiha. Fa inna dhamir lah ini mazhab ini gitu loh ya. Kalau mazhab yang lain juga boleh kembali pada kulu dan itu yang populer ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Ya. Nah, ini faedah-faedah yang tidak banyak yang tahu. Jadi boleh ya. Wa kulluha turfa wa kharaja an dzalika salah satu asya wa kharaja terkecuali tiga hal. Ya, kalau yang di atas tadi turfa dengan doma, tunsab dengan fathah, tukhfat dijerkan dengan kasrot, dijazamkan dengan sukun. Kecuali tiga. Wa kharaja an dzalika salah satu asya. Kharaja jumlah fi'liyah. Fa'ilnya adalah salah satu asya. Kecuali tiga hal yang keluar dari kaidah yang tersebut tadi. Apa? Jam'u al-mu'annatsi ya. Salah satu maka setelahnya badal. Jam'u al-mu'annatsi as-salimu, jama' mu'annas salim.
itu yunsabu bil kasroh. Yunsab ini sebagai apa Ustadz? Yunsab ini fi'il yang terletak setelah ma'rifat, dia sebagai hal. Antum rujuk kembali ke dalam nahwatih. Ya, apa al-jumalu ba'da nakirah sifat wa ba'dal ma'arif ahwal. Itu, ya itu silahkan kalau pengen ngecek. Jam'ul mu'anatsi as-salimu jam'ul mu'anats salim dalam keadaan dinasabkan dengan kasroh. Ya, kalau jamu nasalim itu kan nasabnya dengan kasroh. Wala ismul ladzi la yansharif atau ism yang tidak menerima tanwin itu yukhfadu bil fathah ya. Seperti tadi ahmada itu ya. Wal fi'lu al mudhari al mu'tallu al akhiri yujzamu bi hadfi akhirih. Wal fi'lu al mudhari'u dan fi'il mudhari al mu'tal al akhir itu dijazmkan dengan menghapus, membuang kalimat akhir apa membuang huruf ilahnya kecuali tiga hal ini aja ya. Ustadz ini kok wal fi'lu al mudhari al mu'tallu al akhiri bukan al akhiru. Ini kalau saya jelaskan lagi antum nanti meledak karena ini ada dalam Nawawi jilid 5 sebelum Fihris, sebelum daftar isi itu ya ada al mu'tallu al akhiri, al akhirnya sebagai mudhof ilaih lo kok mudhofnya alif lam boleh ya. Seperti al-fi'lu al-mudhari as-sahihu al-akhiri boleh. Dengan syarat apa? Dengan syarat mudhofnya adalah isem fa'il atau isem yang menyerupai fa'il. Silahkan buka Nawati jilid 5 sebelum Fihris. Tapi kalau ini memusingkan nggak usah di skip saja ya. Oke. Memang kalau memang sudah suka dengan nahwu itu antum akan tergila-gila ya. Tuh. Tapi jangan kemudian nahwu sebagai tujuan akhir. Nahwu itu sebagai wasilah. Jangan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah memahami Al-Quran dan Sunnah, hadis Nabi dan kalamul Arab. Yang memang Quran dan hadis itu adalah mukjizat. Mukjizat itu tata bahasanya memang membuat orang itu lemah. Ya. Sisi ijaznya itu adalah apa? Membuat orang Arab yang ahli bahasa Arab dengan sastra-sastranya itu lemah. Tidak bisa membuat bandingan yang sama. Itu ya. Terakhir ini al-mu'rabi bil huruf ya teman-teman ya. Karena setelah itu nanti cepat kita ya dan insya Allah cepat hatam dan nanti kami kasih berikan apa ijazah sanad yang langsung bersambung kepada penulis jurumiyah ini. Dan itu saya dapatkan dari 3 guru, tapi nanti yang saya kasih 1 guru aja dulu ya. Walladhi orabu ya wanya titik atau waw isti'naf. Alladhi orabu bil hurufi arba'atu anwa adalah jumlah ismiyah. Mubtadanya ada kalimat alladhi orabu. Alladhi yu'rafu adalah alladhi isim mausul mabni mabni ala sukun fi mahalli karena dia adalah isim mabni ya fi mahalli raf'i sebagai mubtada. Yu'rafu adalah silah. Yu'rafu adalah fil mudhari marfu bi dhammah ya fi apa wa huwa silah ya. Wa hiya silah. Silah mausul. Arba itu adalah khobar. Maka apa saja adapun adapun sesuatu, adapun perkara yang yu'rabu di i'rab apa alladzi bil huruf dengan huruf-huruf itu ada batu anwa itu ada 4 macam. Yaitu apa? Atasniyatu wa jam'u al mudzakkari as-salimu, tasniyah jamu mudzakkar salim wal asmaul khamsatu dan isim-isim yang 5, wal afalul khamsatu dan isim-isim dan fi'il-fi'il yang 5. Fi'il-fi'il yang 5 apa saja? Fi'il-fi'il yang 5 itu apa? Apabila fi'il itu dimasuki domir tasniyah, domir jamak dan yaul mukhotobah itu kan ya wahia yaf'alani taf'alani domir tasniyah yaf'aluna taf'aluna domir jamak taf'alina domir ya mukhotobah ya kalau i'rabnya huruf itu dengan ini saja yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'alina i'rabnya apa subutun nun tetapnya huruf nun nasab jazmnya membuang an nun hatfu harfid nun. Oke ya, wahia, wahnya titik hia sebagai mubtada. Hia adalah domir fi mahalli raf'i mubtada. Yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna taf'alina. Ini satu kecamatan i'rabnya fi mahalli raf'i sebagai khobarnya hia. Ya, oke. Eh, saya kira cukup ini ya.
untuk ini ya, oke. Ini ya juzu, langsung nggak penting lah ini. Karena isim mausul itu butuh aid dan silah. Silah itu domir. Cukup kalau sudah ada silah itu udah beres. Aid itu silah itu udah nggak perlu ini lah. Nggak perlu dibahas. Sementara selebihnya itu. Oke. Oke, kita tes bacaan teman-teman ya. Oke, tes baca. Kalau tes bacanya ya kita menggunakan kitab kuning. Sementara kita tutup dulu teorinya ya. Teori tutup dulu. Alhamdulillah nanti setelah ini eh, siapa yang sudah membaca kami perbolehkan untuk istirahat ya. Oke. Kita mulai dulu ini jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nyantai. Kita bimbing antum. Ini tadi aja faslun biar lebih greget. Jadi setelah ini antum membaca kitab itu lebih sistematis insya Allah ya. Nanti dibaca faslun al-mu'rabatu kismani kismun yu'rabu bil huruf bil harokati wa kismun yu'rabu bil hurufi. Sampai sini aja. Ya sampai ini aja. Baik, yang pertama akhi Isfi. Hadir Ustaz. Siap? Bismillah insyaallah. Silakan dibaca faslun. Ya, silakan. Faslun al-mu'rabatu kismani. Kismun yu'rabu bil harakati wa kismun yu'rabu bil hurufi. Cukup. Faslun sebagai apa? Sebagai eh khobar. Khobar. Faslunnya Khobar khobar. Mubtadanya di mana? Dibuang gitu ya. Mubtadanya mahdzuf ya. muqaddar Ya, mubtadanya apa mubtadanya? Mah, mahdhuf. kalimat apa yang mahdhuf takdirnya apa? Hadza Ada faslun itu ya, oke. Al-mu'rabatu kismani jumlah ismiyah atau fi'liyah? jumlah ismiyah. Mubtadanya di kalimat apa? Mubtada'nya al-mu'rabat Al-mu'rabat. Di awal kalimat apa tidak? di awal kalimat Marifat apa nakirah? ma'rifat Marifatnya dengan apa? dengan alif lam. Dengan alif lam ya, oke. Mubtada itu rofa nasab apa jar? Rafa Ustaz. Tanda rofanya apa? Tanda rafa'nya dengan dhammah. Karena dia isim apa? Isim apa? Isim Isim jamak muannats salim. mana salim, rofanya dengan Dhammah nasabnya dengan dengan kasroh. oke. Kismani sebagai apa kismani? Ismani sebagai khobar. Khobar khobar rofa nasab apa jar? Khobar rafa. Tanda rofanya apa? Tanda rafa'nya alif Alif karena dia isim apa? karena isim tasniyah. Oke. Al-murabatu kismani. Al-murabat itu kan jamak muannats salim sama kismani itu isim tasniyah. Nah, bagaimana menjawab ini? Kan seharusnya khobar itu mengikuti mubtada dari ifrad tasniyah jamaknya. Bagaimana? Ada yang mahdhuf Ustaz. Apa kalimat apa yang mahdhuf? Zawatu. Zawatu. Zawatu kismi. Oke, zawatu kisma ini. Sekarang kismun yurobu dan kismun yurobu ini sebagai apa? Sebagai eh badal. Badal. Ba, Badal, badal. dal ya. Padahal rofa nasab apa jar? Dal rafa. Karena rofanya apa?
Domah. Maka dibaca Ismun. Oke, gitu ya. Nah, kismun yu'robu wa kismun. Kalau wa kismun itu boleh badal, boleh atof kepada kismun yang pertama. Oke, syukron Isfi. Silakan bisa istirahat. Dir syukran Ustaz. Oke, afwan. Terus Ansari. 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 Ada Ansari? Alkomar. Hadir Ustaz, kalau Komar hadir. Alkomar. Alkomarnya Hafi ya? Hasani Ustaz. Saya Ah, nomor dulu Ustaz. Hafi. Hafizani ya. Iya, Hafizani. Oke, silakan dibaca Faslun. Faslun al-mu'rabu qismani. Qismun yu'rabu Al-Mu'rabatu bil ya. rokati. Hmm. Wa qismun yu'rabu bil huruf. Oke, ya. Faslun sebagai apa dia? Faslun sebagai khobar. Khobar. Mubtada'nya di mana? Mubtada'a haza Ustaz. Khobar Ya, Ustaz. mahdhuf ya. Terus khobar. Mubtada'nya mahdhuf. Iya. Takdiruhu hada. Hada faslun. Oke. Al-mu'rabatu kismani jumlah ismi atau fi'liyah? Merobatu qismani jumlah ismiyah Ustaz. Ismiyah. Mubtada'nya di kalimat apa? Mubtada'nya di kalimat al-mu'rabatu. Oke, mubtada'nya pada kalimat al-mu'rabatu. Betul. Al-mu'rabat di sini di awal kalimat apa tidak? Di awal kalimat Di awal kalimat. Marifat apa nakirah? ma'rifah. Marifatnya dengan apa? Ma'rifahnya dengan alif lam. Alif lam, betul. Al-mu'rabatu rofa nasab apa jar? Rofa. Tanda rofanya apa? Rofa. Tanda udah tuh. Dose. Tanda rofanya dengan apa? Dhamma, fathah, apa kasroh? Dengan dos. Dengan Dengan doma. dhammah, oke. Isim apa ini al-mu'rabat? Isim ini jamak muannas salim. Ya, muannas salim, ya. Kismani, sebagai apa kismani? Ismani sebagai saudara. Khobar, rofa, nasab, apa jar? Saudaranya rofa gitu. Tanda rofanya apa? Sama rofaknya alif tasnya. Ya, alif tasniah, betul. Alif tasniah. Sebentar, sebentar. Jan. Tes. Al-mu'rabatu kismani ya. Al-mu'rabatu kismani. Al-mu'rabah di sini mubtada. Nya jamak muannas salim, kismaninya isim tasniah. Sementara kan khobar itu kan harus mengikuti mubtada dari sisi mufrad tasniah jamaknya. Bagaimana antum bisa menjawab itu? Eh, ada yang mahzuf. Ada kalimat ya, ada Ada kalimat kalimat yang yang mahdhuf. mahzuf. Ada mudhof yang mahdhuf nggak apa-apa. Ya, Iya, ada yang ada mahzuf. kalimat mudhof yang mahdhuf. Kalimat apa yang mahdhuf? Zawatu. Aslinya berarti apa? Aslinya adalah al-mu'rabatu Mu'rabatu zawatu kismani. Kismaini. dawatu kisma ini ya gitu. Kemudian dawatnya dihapus, maka kisma ini menggantikan itu. Oke. Sekarang kismun yu'rabu itu sebagai apa itu? Dua kalimat itu. Terus kismun yu'rabu sebagai badal. Badal ya, badal rofa nasab apa jar? Badal rofa. Nah, rofanya apa? Rofaknya bidomah. Oke. Oke. Syukron. Hafi, silakan bisa istirahat. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Oke, syukron. Miftah, Miftah. Ada dari Oke, silakan dibaca Faslun. faslun al-mu'rabatu kismani. Kismun yu'rabu bil harakati wa kismun yu'rabu bil hurufi. Oke. Faslun sebagai apa? Faslun sebagai khobar. Mubtadanya
Mubtadanya mahdzuf takdiruhu haza. Takdirnya apa? Haza. Oke. Oke, ada faslun. Oke. Al-mu'rabatu qisman itu jumlah ismi atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mubtada'nya di kalimat apa? Al-mu'rabatu. Oke, mubtada'nya al-mu'rabatu ini di awal kalimat apa tidak? Di awal kalimat. Di awal kalimat. Ya. Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Dengan alif lam. Oke. Rafa nasab apa jar? Rafa. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya doma. Doma, ya. Kalau saya nasabkan bacanya gimana ini? Al-mu'rabatu ini kalau saya nasabkan. Jadi bacanya al-mu'robati. Ya, karena dia jamak muannats salim, rof, Iya, doma, kasroh, kasroh gitu ya. iya. Khobarnya ada di kalimat apa khobarnya? Khobarnya ada di kalimat kismani. Oke, khobar itu rafa nasab apa jar? Khobarnya rafa. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya alif tasniah. Alif. Kalau saya nasabkan bacanya gimana itu? Kismani. Kismaini. Oke, sekarang kismun yorobu itu sebagai apa? Sebagai badal. Badal rafa nasab apa jar? Rafa. Tanda rafa'nya apa? Doma. Maka dibaca kis. Kismun. Oke, Sukron. Miftah bisa istirahat. Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Oke. Ansari ada Ansari? Ansari, halo. Oke, Uhti Ansari nggak ada ya. Uhti Fika Irma. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Oke, salah. Silakan dibaca sama ya. Faslun. Al-mu'rabatu kismani. Kismun yu'rabu bil harakati wa kismun yu'rabu bil hurufi. Oke, Faslun sebagai apa? Sebagai khobar Ustaz. Khobar mubtada'nya di mana? Mahzuf. Maksud takdirnya apa? Takdiruhu hada. Oke, hada faslun gitu ya. Oke, Nah Ustaz. al-mu'rabatu qismani jumlah ismi atau fi'liyah? Ismiyah Ustaz. Ismi. Mubtada'nya di kalimat apa? Um, Al-mu'rabatu Oke, betul. Mubtada'nya di awal kalimat apa tidak itu al-mu'rabat? di awal kalimat. Di awal kalimat. Ma'rifat apa nakirah? Marifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Oke, rafa nasab apa jar? Rafa. Tanda rafa'nya apa? Bidomah. Al-mu'rabatu kalau saya nasabkan bacanya gimana? Al-mu'rabati. Khobarnya di mana ini khobar? Kismani. Khobar rafa nasab apa jar? Khobar. Nasab. Rafa. Tanda rafa'nya apa? Alif. Alif. Ya, kalau saya nasabkan bacanya gimana? Kismaini. Nah, oke betul. Al-mu'rabatu kismani karena al-mu'rabat itu jamak muannats salim, kismani isim tasniyah. Harus sementara kaidahnya kan khobar itu harus mengikuti mubtada dari mufrad tasniyah jamaknya. Bagaimana jawaban antum? Kaifa Ustaz? Kaifa? Ini kan khobarnya mubtadanya muannats salim ya. Jamak muannats salim khobarnya isim tasniyah. Sementara kan kaidahnya itu harusnya kan ada kaidah khobar itu harus mengikuti mubtada baik dari mufrad, tasniyah, jamaknya kan gitu. Nah, ini kan Nah, kok berbeda. Nah, bagaimana analisa antum? ma fahimtu Ustaz. Nah, al-murabatu kismani kan ya. Ini kan mubtadanya jamak muannats salim. Dan ini khobarnya isim tasniyah. Ya kan? Harusnya kan khobar itu harus mengikuti mubtada kan ya. Nah, Nah, kok ini berbeda? Antum bisa menjawab kenapa ini berbeda? ma istata'tu Ustaz. Ada jawabannya tadi apa? Ada kalimat mudhof yang mahdzuf atau dibuang. Kalimat apa yang dibuang? Haza. Bukan zawatu. Zawatu. Zawatu itu kan ini kan ya. Zatu kan artinya memiliki kan zatu ya kan ya.
Nggih. Naam, Zat Ustaz. itu artinya memiliki. Zat itu artinya memiliki. Kalau jamaknya zat itu apa? Zawatu, ya kan ya? Naam, naam. Jadi aslinya ini ada kalimat mudhof al-mu'rabatu zawatu kismaini. Nah gitu. Aslinya gitu. Oh, Al-mu'rabatu zawatu kismaini. Kalau zawatu sebagai khobarnya kan berarti sama kaidah kan tidak bertolak belakang bahwa khobar itu harus mengikuti mubtada kan gitu kan ya. Zawatu naam, jamak Ustaz. muannats salim, al-mu'rabah juga jamak muannats salim. Tetapi di sini kasusnya zawatunya dibuang atau Dip- mahdzuf. Maka otomatis kismaininya tadi geser menggantikan zawatu menjadi al-mu'rabatu kisma nih. Jadi Kismani. kasus seperti ini seperti itu. Jadi apa? Ada kalimat mudhof yang Yang dibuang. dibuang. Nah ya, jadi atau boleh jawabannya selama khobarnya itu adalah pembagian, ya, maka boleh tidak sesuai dengan mubtada'nya juga boleh. Dalam buku tadi saya sebutkan seperti itu. Bisa dipahami, Motivika? Bisa difahami, Ustaz. Syukron. Oke. Oke, sekarang kismun yu'robu ini sebagai apa? Jumlah fi'liyah sebagai badal. Badal ya. Nah, perincian itu ya badal ya. Badal rofa nasab apa jar? Rofa. Oke, maka dibaca kis. Kismun yu'rabu. Oke, syukron Motivika. Afwan, Ustaz. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansori, halo Ansori. Ada Ansori? Halo Asya Ansori. Oh, istirahat paling ya. Oke, kita coba dulu. Barangkali besok Asya Ansori bisa bergabung ya. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.